Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Patologi Sosial dan Kriminatologi, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Rila Rahma Mulyani, MPSI Psikolog. Pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan video pembelajaran yang telah kami buat. Sebelum kami menayangkan video, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Anggota kelompok 6 yaitu Yolanda Amarta dengan NIM PM 2202060050. Berikutnya ada Mesa Livia dengan NIM PM 2202060052. Dan selanjutnya adalah Yohana Francisca Sabagalet dengan NIM PM 2202060049, di mana kami akan memaparkan materi tentang prostitusi. Selamat menyaksikan, cekidot! Poin A. Pengertian prostitusi. Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Wanita hiburan malam merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi dan tari telanjang, bahkan segala mata pencarian yang berkenaan dengan eksploitasi, aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas, untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia, wanita penghibur dipandang negatif dan mereka menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat yang nista dan hina. Ada pula pihak yang menganggap wanita malam sebagai sesuatu kejahatan yang dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran wanita malam bisa menyalurkan nafsu seksual demi mencegah tindakan pemerkosaan. Salah seorang mengemukakan pandangan seperti ini adalah seorang filsuf dan teolog bernama Augustinus dari Hippo. Ia mengatakan bahwa wanita malam itu ibaratkan selokan yang menyalurkan air busuk dari kota demi menjaga kesehatan warga kotanya. Pandangan yang negatif terhadap wanita malam seringkali didasarkan pada standar ganda, karena umumnya para pelanggannya tidak dikenakan stigma demikian. Ini jelas bahwa wanita malam adalah golongan kelas bawah yang ingin mengubah kasta melalui jalan pintas yang ringkas. Poin B. Jenis-jenis prostitusi. Yang pertama, prostitusi jalanan. Pelaku prostitusi menawarkan jasa mereka di jalanan atau tempat umum. Ini adalah bentuk yang paling terlihat dan seringkali melibatkan risiko tinggi, baik bagi pelaku maupun pelanggan. Yang kedua, prostitusi indoor. Pelaku prostitusi bekerja dalam tempat-tempat seperti hotel, apartemen, atau rumah bordil. Ini bisa mencakup berbagai bentuk seperti panti pijat, spa, atau rumah bordil. Yang ketiga, prostitusi online. Pelaku prostitusi menawarkan jasa mereka melalui internet, misalnya melalui situs web, aplikasi, atau media sosial. Ini bisa melibatkan transaksi seksual virtual atau pengaturan pertemuan fisik. Yang keempat, escort, yaitu pelaku prostitusi bekerja sebagai pendamping untuk acara sosial atau pribadi dengan pembayaran yang seringkali mencakup waktu dan layanan seksual. Yang kelima, prostitusi retail. Di sini pelaku prostitusi bekerja dalam jaringan atau sistem yang lebih terorganisir seperti rumah bordir yang lebih besar atau saluran distribusi yang lebih terstruktur. Yang keenam, prostitusi gaya hidup. Ini melibatkan individu yang memiliki prostitusi sebagai cara hidup atau untuk mendukung gaya hidup tertentu, seringkali dengan ekspektasi hidup yang tinggi. Nomor 7, prostitusi transaksi dan kompensasi. Di beberapa konteks, pelaku prostitusi terlibat dalam hubungan yang lebih sering, berkisaran pada pertukaran barang, uang, atau kebutuhan dasar daripada transaksi seksual murni. C. Penyebab timbulnya prostitusi. 1. Yaitu dorongan seksual. Manusia memiliki dorongan untuk menyalurkan kebutuhan seksual, terutama di luar ikatan perkawinan. 2. Faktor ekonomi. Ada yang terjerumus prostitusi karena dorongan ekonomi yang cepat.
Selanjutnya, faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan atau teman sebaya bisa membuat seseorang terjerumus prostitusi. Selanjutnya, faktor gaya hidup. Gaya hidup hedonis yang menafikan nilai agama, asas kepatutan, dan kesusilaan bisa mendorong seseorang masuk ke lingkungan prostitusi. Selanjutnya, faktor frustasi. Prostitusi bisa menjadi pelarian dari masalah yang dialami. Faktor keterpaksaan. Seseorang bisa dipaksa atau diperbudak oleh seseorang atau kelompok. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Budaya yang berlaku di masyarakat bisa mendukung timbulnya prostitusi. Selanjutnya, trauma masa lalu. Trauma masa lalu bisa menyebab terjadinya prostitusi. Prostitusi bisa berdampak negatif pada anak dan generasi karena perilaku mereka berpotensi ditiru oleh anak. D. Dampak sosial prostitusi, yaitu prostitusi dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, diantaranya menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit, merusak nilai-nilai kehidupan keluarga, mendemoralisasi lingkungan, terutama anak muda remaja, berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan narkoba, merusak moral, susila, hukum, dan agama, adanya eksploitasi manusia. Prostitusi merupakan salah satu masalah sosial yang sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini karena dampaknya tidak hanya terjadi pada diri pelaku, tetapi juga pada masyarakat umum. Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan yang ilegal dan melawan hukum. Usaha pencegahan prostitusi. Pencegahan prostitusi merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan praktik prostitusi melalui berbagai pendekatan, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Berikut adalah materi yang terkait dengan usaha pencegahan prostitusi. Yang pertama, penegakan hukum, regulasi dan pengawasan. Penerapan undang-undang yang melarang prostitusi, termasuk hukuman bagi para pelaku dan penyedia jasa prostitusi. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat dari pihak berwenang untuk mencegah kegiatan prostitusi secara terselubung. Rehabilitasi pelaku, memberikan program rehabilitasi bagi pekerja seks untuk membantu mereka keluar dari lingkaran prostitusi, misalnya dengan menyediakan pusat rehabilitasi atau layanan kesehatan mental. Yang kedua, peningkatan ekonomi dan pemberdayaan. Peluang kerja dan pelatihan, memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi mereka yang rentan terlibat dalam prostitusi, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Program ini bertujuan untuk memberdayakan mereka sehingga memiliki sumber penghasilan yang layak dan stabil. Program usaha kecil menyediakan akses modal untuk usaha kecil dan menengah, terutama bagi kelompok masyarakat yang berisiko terjebak dalam prostitusi akibat kemiskinan. Yang ketiga, edukasi dan sosialisasi. Pendidikan seksual mengedukasi masyarakat, terutama remaja, tentang kesehatan reproduksi, bahaya prostitusi, dan pentingnya menjaga harga diri. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, seminar, dan penyuluhan. Kampanye anti prostitusi, mengadakan kampanye publik tentang dampak negatif prostitusi, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun moral. Kampanye ini bisa disebarluaskan melalui media sosial, televisi, dan media massa lainnya. Yang keempat, pencegahan di tingkat keluarga. Penguatan fungsi keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dalam mencegah anak-anak atau anggota keluarga terjebak dalam prostitusi. Pendidikan dan perhatian dari orang tua sangat penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Dukungan psikologis, memberikan layanan konseling bagi keluarga-keluarga yang mengalami masalah internal seperti kekerasan dalam rumah tangga atau kemiskinan, yang bisa memicu anggota keluarga terlibat dalam prostitusi. F.
Analisis layanan BK yang dapat digunakan untuk penanggulangan prostitusi. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah maupun lembaga lainnya memiliki peran penting dalam penanggulangan prostitusi, terutama dalam memberikan pendampingan, pencegahan, dan intervensi bagi individu yang berpotensi atau sudah terlibat dalam prostitusi. Berikut adalah analisis layanan BK yang relevan. Pertama, layanan konseling individu. Pendampingan psikologis. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu yang rentan atau terlibat prostitusi agar bisa memahami permasalahan yang mereka hadapi, baik dari aspek psikologis, emosional, maupun sosial. Konselor dapat mendalami penyebab mereka terjebak dalam prostitusi, seperti tekanan ekonomi, trauma, atau kekerasan dalam keluarga. Pengembangan diri. Konselor juga membantu klien meningkatkan harga diri, mengembangkan keterampilan hidup, dan menetapkan tujuan hidup yang lebih sehat dan positif. Rehabilitasi emosional. Banyak korban prostitusi mengalami trauma, baik fisik maupun mental. Konseling individu dapat berfokus pada penyembuhan trauma dan membangun kembali kepercayaan diri. Yang kedua, layanan bimbingan kelompok. Kelompok dukungan. Membentuk kelompok dukungan bagi mereka yang memiliki pengalaman atau risiko terjebak dalam prostitusi. Dalam kelompok ini, anggota dapat berbagi cerita, saling mendukung, dan memberikan motivasi untuk keluar dari lingkaran prostitusi. Pengembangan sosial. Layanan ini membantu individu mengembangkan keterampilan sosial yang sehat dan cara berinteraksi dengan lingkungan, mencegah mereka kembali terlibat dalam prostitusi melalui penguatan nilai-nilai sosial dan moral. Yang ketiga, layanan informasi dan penyuluhan. Penyuluhan tentang bahaya prostitusi. Layanan ini memberikan edukasi kepada siswa atau masyarakat umum tentang bahaya prostitusi, baik dari aspek kesehatan, misalnya risiko penyakit menular seksual, aspek hukum, maupun dampak sosial dan psikologis. Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi. Konselor dapat memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menjaga tubuh, serta konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual berisiko. Edukasi ini penting untuk mengurangi ketidaktahuan yang sering menjadi faktor pendorong prostitusi. Penyuluhan keterampilan hidup. Layanan ini bertujuan untuk membekali individu, terutama remaja, dengan keterampilan hidup seperti pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, dan kemampuan menolak ajakan yang berisiko. Ini adalah salah satu contoh prostitusi online yang terjadi di Bukit Tinggi, di mana dengan modus baru yaitu melakukan prostitusi online dalam mobil. Bukan lagi menyewa sebuah tempat atau hotel, tetapi ini adalah di dalam mobil di mana kondisi mobil berjalan sehingga mengurangi rasa curiga dari masyarakat ataupun petugas Satpol PP. Tetapi naasnya, Satpol PP Bukit Tinggi berhasil mengungkap modus baru tersebut. Penggerebekan kali ini ternyata mengungkap prostitusi modus baru. Menawarkan jasa di aplikasi daring dengan tarif Rp400.000 hingga Rp700.000 per sekali kencan. Untuk menghindari razia hotel atau kos-kosan, pelaku menyewa mobil melayani pelanggan sambil mobil yang mereka kendarai tetap berjalan. Mereka kalau ketika mendapat langganan masing-masing, mereka bergantian untuk nyetir nih. Bayangkan nih. Ini mau berjalan loh mobilnya, nggak berhenti. Kalau berhenti kan pasti ketahuan juga oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Dan ini sesuai dengan arahan pimpinan bahwasannya Kota Bukit Tinggi harus. Petugas mengamankan barang bukti mobil yang digunakan, 3 alat kontrasepsi bekas pakai, 2 krim pelumas, pakaian dalam wanita, dan tisu basah. Usai diproses di kantor Satpol PP, RR dikirim ke panti sosial di Sukarami, Kabupaten Solok. Sementara pelaku waria LGBT DK disanksi administrasi sesuai Perda. Polisi menangkap sejumlah pelaku prostitusi online di sebuah apartemen di Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Pelaku sempat melawan saat diamankan tengah menunggu taksi online di depan apartemen.
Pelaku menawarkan 4 perempuan remaja di bawah umur melalui aplikasi pencari teman kencan. Para pelaku yang digelandang di Polrestabes Surabaya Selasa siang hanya bisa tertutup. Satu perempuan merupakan mucikari berinisial YK, sedangkan 5 orang lainnya berperan sebagai joki yang mencari pelanggan untuk menemui korban di hotel. Dari kasus prostitusi online ini tidak hanya melibatkan wanita atau pria dewasa saja, tetapi sangat rentan melibatkan remaja di bawah umur yang seharusnya masih di bawah pengawasan orang tua. Hal ini tentu sangat diminta sekali bagi orang tua untuk mengawasi dan memantau perkembangan anaknya, karena remaja-remaja ini tentu terbawa arus atau pengaruh-pengaruh dari luar. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.